Desa Argodadi merupakan satu di antara 4 desa yang berada di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada sisi utara, Desa Argodadi bersebelahan dengan Desa Argorejo. Pada sisi timur, Desa Argodadi bersebelahan dengan Desa Triwidadi. Pada sisi selatan, Desa Argodadi bersebelahan dengan Desa Tukosono. Pada sisi barat, Desa Argodadi bersebelahan dengan Desa Salamrejo. Terdapat 2 sungai yang mengalir melewati Desa Argodadi, yaitu Sungai Konteng dan Sungai Progo. Sungai Progo memiliki lebar sungai yang lebih besar daripada Sungai Konteng dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Desa Argodadi terdiri dari 14 pendukuhan, yaitu Dumpuh, Dingkikan, Ngepek, Cawan, Bakal, Demangan, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Sumberan, Selo Gedong, Sungapan Dukuh, Sungapan, Kadibejo, dan Brongkol. Desa Argodadi memiliki objek wisata alam yang indah dan berpotensi yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Yang pertama adalah wisata Perawan Cawan. Desa Argodadi memiliki objek wisata yang dinamai dengan Perawan Cawan. Destinasi objek wisata ini terletak di Cawaniten, Dusun Cawan, Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Perawan Cawan berjarak sekitar 19 km dari pusat kota Yogyakarta. Objek wisata ini dibuka untuk umum pada akhir tahun 2018. Perawan Cawan tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memanjakan mata dari tepi sungai, namun juga menawarkan perahu kayu atau bambu yang biasa disebut dengan getek untuk menyusuri dan menikmati pemandangan indah di sekitar sungai terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan kata lain, Sungai Progo. Dusun Cawan dulunya merupakan tempat penyeberangan warga untuk dapat menuju Pasar Sentolo yang terletak di Kulon Progo dengan menggunakan perahu getek yang terbuat dari bambu sebagai sarana transportasi untuk menyeberangi sungai. Saat ini, Sungai Progo tidak lagi dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas utama, namun dijadikan sebagai destinasi wisata alam Sungai Progo yang membelah Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Selain Perawan Cawan, Desa Argodadi memiliki objek wisata alam yang tidak kalah indah, yaitu batu bersusun yang terletak di Sungai Brongkol. Dusun Brongkol, sesuai dengan namanya, terdapat banyak tumpukan batu yang disusun ke atas oleh warga desa dengan tujuan untuk memperindah dan memperunik lokasi tersebut. Rock balancing atau batu bersusun terdiri dari susunan batu berukuran besar di bagian bawah dan batu berukuran kecil di bagian atas atau puncaknya. Terdapat beberapa susunan batu yang memiliki tinggi melebihi 1 meter dan ada susunan batu yang hanya setinggi 30 cm. Batu bersusun terbuat dari batu kapur yang ada di sekitar sungai. Selain Perawan Cawan dan batu bersusun, potensi wisata Desa Argodadi salah satunya adalah wisata kuliner terapung. Pasar terapung merupakan sebutan sarana jual beli di atas air yang dapat berupa sungai atau danau. Dalam kasus Desa Argodadi, wisata kuliner terapung dapat dijalankan di atas sampan di Sungai Progo. Lebih tepatnya masih dalam kawasan Perawan Cawan. Pada wisata kuliner terapung ini akan dijual makanan ringan lokal buatan warga dengan melibatkan ibu rumah tangga desa atau setempat. Makanan yang dijual merupakan makanan khas Desa Argodadi seperti bliwi, uwi, pisang godok, kacang godok, ketela rambat godok, dan arem-arem. Wisata terapung ini dapat menjadi sumber baru bagi masyarakat untuk mencari kebutuhan hidup atau membuka lapangan kerja baru bagi yang membutuhkan. Usulan untuk membuat wisata kuliner terapung tidak semata-mata untuk memberdayakan masyarakat Desa Argodadi, namun juga untuk meningkatkan daya tarik objek wisata Perawan Cawan. Dengan adanya wisata kuliner terapung, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam yang ditawarkan oleh Perawan Cawan, namun juga menikmati kuliner Desa Argodadi dan sensasi bertransaksi di atas sungai.
Tempat wisata tentunya akan banyak menarik pengunjung untuk berdatangan. Hal ini tentunya membutuhkan pemeliharaan. Pemeliharaan tempat wisata ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan kondisi baik dari tempat wisata seperti Praon Cawan. Berikut adalah cara-cara untuk melakukan pemeliharaan tempat wisata. Pemeliharaan lingkungan tempat wisata dapat dilakukan dengan membuat regulasi serta kebijakan akan sampah yang dihasilkan oleh pengunjung tempat wisata. Kebijakan yang dapat dibuat adalah seperti larangan untuk mencoret-coret daerah kawasan tempat wisata, dilarang merusak properti yang telah disediakan di tempat wisata, serta larangan untuk membuang sampah sembarangan baik di sekitar area sungai maupun di sekitar area wisata. Menyediakan fasilitas pemeliharaan yang memadai seperti perlengkapan kebersihan serta tempat sampah di sekitar wisata. Dengan adanya fasilitas kebersihan yang memadai, maka kegiatan pemeliharaan seperti pembersihan area tempat wisata dapat dijalankan dengan baik, serta dengan adanya peraturan yang tegas diharapkan pengunjung dapat bersikap disiplin. Menyusun tugas piket untuk warga desa Argodadi untuk membersihkan tempat wisata. Hal ini diperlukan karena wisata kuliner terapung memiliki potensi besar untuk menghasilkan sampah bungkusan makanan. Kelompok 72 mengusulkan untuk menghiasi Sungai Progo dengan lampion yang terbuat dari ampas tebu. Kenapa ampas tebu? Penggunaan ampas tebu sebagai bahan dasar dari lampion memanfaatkan hasil panen yang unggul dari Desa Argodadi. Desa Argodadi sendiri memiliki lahan tebu yang paling luas pada Kecamatan Sedayu dan tentunya hasil panen yang melimpah. Pembuatan lampion dari ampas tebu juga dapat mengurangi limbah ampas tebu yang dihasilkan. Pembuatan lampion dari ampas tebu bermanfaat untuk mengurangi sampah atau limbah yang dihasilkan dari ampas tebu dan menjadikannya sebagai benda yang memiliki fungsi dan keindahan. Selain untuk mengurangi limbah, lampion ini juga bermanfaat untuk memperindah tampilan Sungai Progo dan destinasi wisata Praon Cawan, sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang mengunjungi Praon Cawan. Dengan adanya lampion yang menghiasi Sungai Progo ini, Sungai Progo tidak hanya kelihatan indah pada pagi sampai sore, tetapi juga di malam hari. Pada bagian video ini, kelompok kami akan membahas bagaimana caranya membuat lampion dengan menggunakan ampas tebu sebagai bahan dasarnya. Alat serta bahan yang diperlukan untuk membuat lampion dari ampas tebu tidaklah sulit untuk dicari. Alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dapat ditemukan di rumah masing-masing. Mangkuk atau wadah kosong. Mangkuk atau wadah kosong memiliki fungsi untuk menaruh ampas tebu yang nantinya akan digunakan untuk melapisi balon. Atau mangkuk ini juga bisa digunakan untuk merendam ampas tebu dengan pewarna makanan agar ampas tebu tersebut dapat berwarna sebelum nantinya digunakan untuk melapisi kerangka lampion dari benang wool. Talenan serta pisau. Talenan berfungsi untuk sebagai alas potong yang digunakan ketika memotong atau mencacah ampas tebu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan menggunakan pisau. Cobek batu. Selain talenan, alat yang bisa digunakan selanjutnya adalah cobek. Cobek ini bisa digunakan untuk menghaluskan potongan ampas tebu yang sebelumnya sudah dipotong atau dicacah sehingga ukurannya bisa menjadi lebih kecil lagi. Balon. Balon berfungsi untuk dijadikan sebagai bentuk dasar dari lampion yang akan dibuat. Lem kayu. Lem kayu berfungsi untuk mengeraskan rangka lampion yang terbuat dari benang wool dan juga digunakan untuk merengkatkan ampas tebu ke kerangkanya. Benang wool ini berfungsi untuk menjadi kerangka dari lampion agar kuat dan tidak mudah. Pewarna makanan. Pewarna makanan di sini memiliki fungsi untuk memberi warna ampas tebu sesuai dengan selera agar lampion menjadi lebih cantik. Ampas tebu. Ampas tebu sendiri adalah bahan dasar utama yang digunakan untuk membuat lampion. Ampas tebu akan digunakan untuk menutupi kerangka dari benang wool sehingga menjadi bentuk lampion yang diinginkan. Pertama, potong ampas tebu menjadi bagian kecil-kecil menggunakan pisau atau tumbuk sampai halus. Masukkan ke dalam wadah, ampas tebu kemudian dapat diberi pewarna bila diinginkan. Selanjutnya, tiup balon hingga cukup besar, lalu olesi seluruh permukaan balon menggunakan lem kayu.
Pada balon yang sudah dilumuri lem kayu, lilitkan benang wol hingga membentuk bola. Pastikan untuk menyisakan sedikit ruang pada bagian atas balon. Langkah keempat, apabila sudah mengering, pecahkan balon dan pisahkan dari anyaman wol. Kemudian, rekatkan ampas tebu yang sudah dipotong menggunakan lem kayu. Terakhir, apabila sudah tertutup dengan ampas tebu, masukkan lampu ke dalam lampion. Kemudian, rekatkan menggunakan selotip ataupun lakban. Lampion yang sudah jadi kemudian siap untuk digunakan.